Kenapa, Vio? Sempet cek dashboard pagi ini nggak? Seorang dengan kemampuan lebih pasti akan langsung muncul. Rupanya selama ini, koki tua yang sempat bekerja di rumah Alferic Casarius bukan hanya jadi orang kepercayaan Excel, namun justru sebenarnya Ares lah yang selama ini menempatkannya sebagai mata-mata untuk memantau semua aktivitas di rumah itu. Ya, walaupun sekarang Dominic sengaja ya mengkambing hitamkan si koki dengan memecatnya sebagai hukuman karena dianggap bertanggung jawab atas kejadian yang menimpa Excel. Namun si koki tetap bisa mendapatkan info dari beberapa pelayan setia lain yang masih bekerja di sana. Nah, info tentang keberadaan Excel yang sudah 2 hari di kamar merah jelas sudah masuk dalam situasi yang bisa membahayakan nyawa Excel. Maka kali ini Ares tahu udah saatnya bertindak sedikit lebih nekat. Namun Ares akan tetap main di belakang layar. Cukup memerintahkan si koki dan anak buah setia yang siap mengorbankan nyawa tanpa menyebutkan nama komandonya Ares. Kayak mau perang aja nih ya. Tidak ada pilihan lain. Lakukan sesuatu walaupun beresiko besar. Dominic akan tahu sesuatu itu. Nah, ini adalah instruksi dari Ares via telepon pada si koki tua. Bersamaan di luar kamar, Valerian berjalan dengan wajah terangkat dan pikiran penuh tekad harus bisa membuat mamanya bangga, yaitu sebisa mungkin mencegah Ares pulang ke Jakarta. Lalu dengan lancangnya guys, si adik tiri ini membuka pintunya seolah emang berniat untuk memergokin apa yang sedang dilakukan penghuni kamar itu. Gerak langkah Valerian sangat pelan, namun Ares nggak sebego yang mereka pikir. Insting Ares pun tajam seperti Alferic lain. Lalu dengan cepat ya, Ares merubah nada suaranya seolah sedang ngobrol akrab via telepon dengan rekan bisnis aja. Kemudian Ares menutup teleponnya, lalu membalikkan bodinya dan bertanya apa keperluan Valerian masuk ke kamarnya. Kamu tidak bisa pulang malam ini, Ares. Kamu mau mengecewakan mama yang sudah berbuat banyak untuk kamu. Nah, ini adalah sebagian kalimat manipulasi dari Valerian agar Ares membatalkan rencana balik ke Jakarta di malam itu. Dan Ares pun tahu percumalah membantah. Dirinya harus lanjut drama walaupun keputusannya akan lagi-lagi sangat mengecewakan Cassandra. Kamu benar, Valerian. Maafkan aku. Aku terlalu sentimental pada permintaan Cassandra. Ujar Ares pelan nih dengan tatapan bagaikan terdakwa di hadapan jaksa penuntut. Ya, terlihat di sini seorang Alferic begitu lemahnya. Bukan masalah, Ares. Hanya aja kamu terlalu baik jadi orang. Dan terima kasih keputusannya, jawab Valerian dengan senyum puasnya. Kalimatnya mengandung arti yang dalam, seolah mau mengingatkan agar Ares jangan terlalu bodoh dengan mematuhi semua perintah dari Cassandra. Bagi Casarius ya, Ares cukup jadi orang bodoh yang terus mereka kendalikan bagai boneka. Kemudian Valerian keluar dari kamar itu, meninggalkan salah satu pemilik nama yang begitu besar pengaruhnya, namun tetap selalu jadi hamba jika diingatkan atas semua hal jeripaya Dominic yang bantu menjaga semuanya. Nah, dipastikan Ares harus mengingkari janjinya pada Cassandra ya. Namun diam-diam Ares terus bergerak dan memerintahkan tim IT untuk mencari celah. Lalu sesuatu yang diharapkan akan jadi bantuan tak terduga pun datang guys, lewat postingan video Sickplay di sebuah platform yang baru launching bernama Zona Bakat. Seperti kita tahu, video Sickplay dihasilkan dengan berbagai drama keseruan dengan anggota band yang lintas geng, Chaos Crew dan Gaspol, dengan Mohan sang vokalis yang membuat lagu baru ciptaannya bareng Raisa, dengan Pak Budi yang jadi mentor dan pas kasih tugas hukuman untuk makna lagunya. Terpenting di sini peran Slay Queen, bukan hanya jadi kameramen, mereka pun sangat semangat dan totalitas mengeditnya, terutama Yuna yang mau sedetail mungkin kalau bisa terlihat sempurna seperti video iklan saking kerennya. Setelah 3 jam pengeditan, barulah sekitar jam 11 malam video tersebut diupload ke Zona Bakat. Para anggota Sickplay sangat bangga lah dengan hasil kerja mereka. Juga kagum dong pada editan Slay Queen. Semua yang terlibat berdoa penuh harapan moga banyak netizen yang akan menyukai postingan mereka. Dalam waktu singkat, beberapa mata sudah menonton, termasuklah orang-orang yang setia pada Ares Alferic. Nah, sekitar jam 3 pagi waktu Indonesia bagian Barat, Ares telah memerintahkan tim IT yang cukup handal untuk meretas
lantas masuk ke dalam platform baru tersebut. Jadi di sini Ares yang nekat seakan sedang bertaruh guys. Dengan munculnya wajah Arya Mohan di publik, pasti dong justru akan membuat kehidupan Mohan terancam. Karena Dominic gak akan membiarkan Mohan terus terekspos dan buat Ares atau Cassandra melihatnya. Nah, sebelum anak buah Dominic yang duluan gerak untuk men-take down video itu, bahkan takutnya ya, Dominic akan memerintahkan mencelakai semua orang yang dalam video, maka Ares duluan bertindak. Hal baik di taruhan ini, jika pembuat sistem zona bakat bisa melacak mereka, artinya Ares telah menemukan seseorang yang mungkin bisa diminta bantuan untuk membuka sistem Alpheric. Namun Ares pun tahu resiko buruk di taruhan ini, bahwa pergerakan diam-diamnya akan segera diendus oleh Dominic, bahwa ada seseorang yang sedang berusaha melindungi Mohan. Singkat cerita, pagi pun tiba. Slay Queen begitu bahagia, terutama Yuna yang terus membanggakan hasil editannya hingga membuat video stick play mendapatkan like sampai ribuan. Nah, di tempat lain, Gogreen yang sudah ngumpul breakfast santai di salah satu cafe sembari ngecek platform justru dibuat panik karena terlihat ada yang login dari halaman mereka sebagai penanggung jawab sistem. Padahal hanya anggota startup yang punya akses itu. Dan anehnya, selain alamat IP si pelacak berasal dari luar negeri, juga yang disorot hanya video yang ada Mohannya. Seolah si pelacak sedang mencari data semua orang di dalam video itu. Jelas deh, Gogreen sangat panik. Walaupun saat ini belum ada kejadian yang merugikan, namun ini nggak bisa dibiarkan. Kebobolan ini pertanda sistem mereka masih ada kelemahan. Her, ada jalur luar negeri yang login ke platform kita jam 3 pagi. Mereka hanya memantau video Mohan, lapor Vio dengan nada panik ke Harry via telepon. Nah, Harry yang sedang di perjalanan sangat kaget mendengar ini. Otak jenius Harry langsung nyambung. Ini pasti ada kaitannya dengan konflik antara Alpheric dan Cassarius. Tapi pertanyaannya siapa? Karena setahu Harry, info yang didapatkan katanya ya Ares dan Cassandra ada di Indonesia. Di lain tempat, pagi itu Noel dan Jevan dikagetkan pesan masuk ke HP mereka dari nomor nggak dikenal, berisi teror meminta mereka harus menghapus video yang menampilkan wajah Mohan. Bisa jadi ya, Gemma dan Adit pun akan juga mendapatkan pesan yang sama. Dengan keanehan, pesan itu langsung terhapus otomatis setelah dibaca. Aksi ini dilakukan Ares agar anggota band remaja itu pada panik dan mereka akan segera memberitahukan ke Mohan. Ares tahu guys, hal ini akan membuat putranya menggalau dan mengira ini adalah perbuatan Cassarius. Namun cuman ini caranya untuk melindungi Mohan. Harapan Ares hanya apakah pembuat platform itu punya kemampuan hebat untuk tahu kalau pelacaknya bukan dari Cassarius. Dan untuk mencari tahu yang mana sosok orang hebat itu, anak buah Ares telah memantau di seberang teras cafe. Saat itu cuman ada Dava, Yudetra, Andro, Jolina, dan Vicky yang sedang ngobrol santai. Mari kita ke sesi prediksi. Sebenarnya pagi itu Harry sedang menuju rumah Aquila. Bisa jadi setelah mendengar kabar dari Vio, maka Harry tetap melanjutkan perjalanan menemui tunangan dan memastikan keadaan baik-baik aja. Karena tadi sempat muncul cowok aneh bawa buket bunga ke sana, yaitu Devon. Harry tahu guys, gerakan Devon hanya untuk pengalihan, bisa dibilang ancaman secara halus agar Harry nggak macem-macem dengan niatnya yang katanya mau kembali bergabung ke sistem Cassarius. Selanjutnya, Harry akan menceritakanlah ke Aquila yang terjadi di platform zona bakat. Harusnya ya, Harry mengajak Aquila lagi ke ruang sistemnya yang canggih itu. Nah, dengan keahlian Harry yang cukup cetek-cetek keyboard, akan muncullah jalur yang terhubung ke peretas. Pada saat itu, Ares telah dikabari bahwa pancingan mereka mengena, bahwa pembuat platform remaja itu emang punya skill dewa. Bisa jadi guys, pada saat itulah Ares maju untuk berkomunikasi secara langsung pada sosok ahli IT yang gak dikenalnya. Saya butuh bantuan Anda. Ini dari Ares Alpheric. Nah guys, mari kita ambil kemungkinan Ares akan langsung memperkenalkan diri karena tahu lawan bicaranya pasti bukan orangnya Dominic. Jelas dong Harry akan sangat kaget. Ini yang mereka harapkan, bisa menghubungin Ares Alpheric secara langsung. Namun masalahnya, untuk saat ini Harry nggak bisa memberikan bantuannya. Bukan karena nggak mau, namun karena sampai sekarang pun Harry belum pernah bisa membuka sistem Alpheric yang terkunci.
Hal baik dari siasat Ares ya dari sini mereka bisa saling komunikasi apa yang harus dilakukan selanjutnya. Hal buruknya, situasi Harry justru akan terancam. Saat ini Mr. F sedang coba membangun kepercayaan Dominic. Maka ada kemungkinan Harry akan memutuskan jalur komunikasi dengan Ares agar nggak terlacak oleh tim IT Casarius.